Salah satu faktor yang penting dalam pencerahan itu adalah wirya. Wirya atau semangat atau usaha, bisa juga diterjemahkan sebagai ketekunan. Ketekunan ini atau wirya ini salah satu faktor yang juga dominan dalam Adipati Pacayong. Nah, di sini semangat di sini atau usaha atau ketekunan ini secara dhamma adalah bagaimana kita merubah atau mengkondisikan hal yang tidak baik menjadi baik, tidak memunculkan hal yang tidak baik yang belum muncul. Ya, itu salah satu fungsi dari wirya. Nah, kondisi-kondisi yang tidak baik dikondisikan untuk jadi baik, lalu kondisi yang tidak baik yang belum ada jangan dikondisikan. Kondisi baik yang sudah ada di-maintain, ya, dijaga terus diperkuat, dan kondisi yang baik yang belum ada terus dimunculkan sehingga jadi muncul dan kuat. Itu wirya, fungsi dari wirya. Dan ini bisa di-apply semuanya dalam sisi kehidupan manapun, baik pribadi sendiri kita lihat kualitas kita bagaimana, dan juga kelompok, dan juga mungkin dalam usaha Anda bisa di-apply, ya. Makanya hal-hal positif yang sudah ada dijaga, hal-hal positif yang belum ada terus dimunculkan, ya. Itu dari sisi positif, dan itu terus dilakukan lagi dan lagi. Hasil boleh puas, tapi usaha tidak boleh puas. Ini juga pesan Buddha, artinya bukan ngotot, tidak. Oh ya, kondisi sekarang seperti ini, oke, tapi saya akan coba lagi, berusaha lagi, lebih baik lagi. Ketika kita berusaha, jangan mengharap hasil, ya. Yang sering Bante katakan juga, emphasize-nya di proses saja. Do your best. Kita bergerak saja, lakukan yang terbaik. Masalah hasil itu nanti. Biarkan proses bekerja, ya. Itu yang perlu diingat. Kadang orang belum bergerak saja udah mikirin hasil, gitu kan. Saya dapat apa, nanti bagaimana, ini bagaimana. Nah itu, sehingga dia akan kecewa nanti kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, ini yang kita harus latih untuk ditanam dalam pikiran kita, bahwa do your best, ya. Emphasize-nya di proses, ya. Ketika kita tahu apa yang misalnya kurang di kita perbaiki, ya kan. Ada yang belum muncul di kualitas baik yang belum muncul yang ada di kita munculkan. Nah, itu adalah makna dari wirya, fungsi dari wirya. Selain ketekunan itu sendiri, ya, terus dibangun lagi dan lagi. Kira-kira seperti itu. Cerita di Jataka bahwa Raja Janaka, dia kapalnya tenggelam. Lalu dia tahu bahwa orang-orangnya itu banyak yang mati karena dimakan hiu. Karena apa? Karena mereka nggak mau berenang. Raja Janaka ini ngerti kondisinya, dia berenang aja. Sampai kemana dia nggak tahu. Pokoknya berenang saja dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dari tempat kapal yang karamnya itu. Karena sudah banyak teman-teman yang mati. Jadi dia bergerak aja sampai satu saat ada Dewi yang bersimpati sama dia bertanya, kenapa Anda berenang, mau kemana? Saya nggak tahu, saya hanya berenang saja. Karena kalau saya nggak berenang, saya akan mati seperti mereka. Nah, ketekunan itu, usaha itu yang akhirnya dihargai oleh Dewi tersebut, sehingga Dewi tersebut membantu dia. Dia nggak mengharapkan, ya, berenang supaya sampai, nggak tahu ya namanya di lautan. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi dia hanya lakukan saja, masalah hasil dia nggak peduli. Kira-kira seperti itu. Kira Dewinya membantu dia sampai ke daratan sehingga dia selamat. Nah, kira di sana dia jadi raja. Nah, itu kira-kira. Jadi emphasize-nya adalah di proses. Lakukan yang terbaik, pasti hasil juga akan baik. Tapi kita tidak mengharap hasil itu sendiri. Nah, itu adalah contoh dari semangat atau ketekunan atau wirya, dan juga bagaimana kita menyikapi makna dari wirya itu sendiri. Sesuatu yang tidak baik kita coba kikis, sesuatu yang tidak baik jangan dimunculkan, sesuatu yang baik berusaha untuk dipertahankan dan diperkuat, sesuatu yang baik yang belum ada coba untuk terus diadakan, dikondisikan sehingga menjadi kuat. Ya, itu adalah penerjemahan dari semangat atau wirya.